Halo semuanya, selamat datang di resensi book part 3. Aku baru aja selesai baca bab 3 yang berjudul Pemuda Bernama Kamal. Sepertinya akan ada bau-bau pengungkapan nih di bab 3. Dan untuk mengetahuinya, aku akan ceritakan resensi bab 3-nya. Jadi, cerita dimulai ketika 3 hari berikutnya setelah hari lamaran Ayesa dan Nuno. Itu tepat di hari Rabu, dan Ayesa mengatakan bahwa Rabu itu adalah hari yang sial. Kenapa? Karena Ayesa bangun kesiangan. Dan itu disebabkan karena penerbitnya itu sudah menagih-nagih tulisan Ayesa selanjutnya. Kemudian ketika di jalan, tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Ditambah hujan yang deras, yang membuat seluruh pakaiannya itu basah kuyup. Alhasil, Alhesa harus menunggu lama sampai hujan mereda. Ketika dia sampai di tempat kerjanya, dia terdiam di depan pintu memikirkan hal-hal buruk. Karena dia tahu dia sudah terlambat selama 1 jam lebih. Kemudian Miss Rembulan, yaitu bosnya, merupakan seseorang yang cukup disiplin. Dia tidak akan segan-segan untuk memecat siapapun yang tidak disiplin dalam pekerjaannya. Otomatis Ayesa tuh sangat gelisah saat itu. Dengan sedikit keberanian, dia masuk ke dalam tempat kerjanya dan dia bertemu dengan salah satu karyawan di sana yang bernama Nisa. Nisa kemudian mengatakan, "Mbak Ayesa, Mbak sudah ditunggu oleh Miss Rembulan di ruangannya." Dia pun kayak semakin berkeringat dan gugup, gemeteran gitu. Kemudian dia bukalah pintunya. "Permisi, Miss Rembulan, saya boleh masuk?" Miss Rembulan memperbolehkannya, dan dia, Ayesa, melihat saat itu Miss Rembulan sedang fokus untuk membaca catatan di tangannya, sehingga dia tidak langsung menatap ke arah Ayesa gitu. Kemudian Ayesa pun menjelaskanlah gitu kenapa dia terlambat. "Maaf Miss Rembulan, saya terlambat karena saya kesiangan. Tadi malam saya dihantui oleh pihak penerbit untuk menyelesaikan tulisan saya." Mendengar hal itu, Miss Rembulan yang awalnya menunduk menatap catatan, dia langsung kayak menatap Ayesa dengan tatapan yang tajam. Tidakkah kamu berpikir, Ayesa, untuk memilih salah satu di antara dunia itu? Saya tahu kamu adalah penulis yang berbakat, tapi saya tidak membutuhkan penulis. Saya butuh seorang desainer yang tepat waktu dan disiplin. Bosnya itu mengatakan hal itu dengan cara yang tegas ya. Melihat itu dan juga sekaligus mendengar perkataan Miss Rembulan, Ayesa tuh langsung kaget karena ini pertama kalinya dia diajukan pertanyaan untuk memilih salah satu pekerjaan yang dia senangi. Menulis adalah hobi yang bikin dia bahagia, bikin dia lupa waktu, tapi dia senang gitu. Itu bagian dalam hidup Ayesa. Dan menjadi seorang desainer merupakan cita-cita Ayesa sejak kecil. Jadi dia tidak bisa memilih salah satu di antara keduanya. Dengan perasaan yang kokoh, Ayesa mengatakan, "Sorry Miss, saya tidak bisa memilih salah satu di antara keduanya." Dengan nada yang tegas dan yakin gitu. Wajahnya juga datar saat itu. Melihat hal itu, Miss Rembulan cukup terkesiap. Dia kagum dengan tekad yang ditunjukkan oleh Ayesa. "Oke, saya terima. Tapi jangan sampai kamu melakukan kesalahan itu lagi." Ayesa pun bisa bernapas sedikit lega karena dia diberikan kesempatan untuk masih bekerja bersama Miss Rembulan.
Dan dia berjanji dalam hatinya untuk tidak terlambat di kemudian hari. Tiba-tiba, seseorang menyerobot masuk di antara percakapan mereka. Dia adalah seorang pemuda, ya sekitaran 18 tahunan, dengan perawakan yang kekanak-kanakan dan senyum yang cengengesan. Tiba-tiba masuk ke dalam ruangan tanpa mengucap kata permisi. Hal itu membuat Ayesa cukup kayak aneh sekaligus tidak suka gitu dengan pemuda ini. Ayesa tahu bahwa pemuda ini bernama Kamal Mahendra, adalah aktris yang saat ini sedang booming namanya. Tapi meskipun dia artis, harusnya kan dia tuh punya tata krama, adab. Dan memang di rembulan butik ini selalu kedatangan aktris. Tapi semua aktris yang datang ke tempat ini itu selalu menunggu antrian, tidak langsung menyerobot masuk gitu aja. Tapi di detik berikutnya, Ayesa semakin dibuat heran karena pria ini atau pemuda ini mengatakan, "Tante, apa kabar?" kepada Miss Rembulan. Oh, jadi ini keponakannya toh, kirain siapa gitu. Tapi meskipun hal itu, Ayesa pikir tetap aja ini orang tuh gak punya sopan santun gitu. Melihat Kamal datang, Miss Rembulan pun menghampirinya dan memeluk keponakannya. Ketika mereka berpelukan, Kamal itu sedikit mencuri-curi lihat gitu ya, mencuri-curi pandang ke arah Ayesa. Dia kayak sedikit mengedipkan mata kayak gitu kepada Ayesa. Melihat itu, dia tuh makin ternganga. Loh, siapa ini berani-beraninya kayak gitu? Padahal Ayesa ini baru saja dilamar oleh kekasihnya. Dasar pria asing gitu. Kemudian Miss Rembulan pun berkata, "Ayesa, tolong bantu keponakan saya untuk memilih pakaian yang ada di atas. Kamu bantu dia, saya harus pergi dulu untuk pertemuan bersama beberapa klien." Begitu kata Miss Rembulan. Mendengar itu, "Baik Miss, saya mau permisi sebentar untuk mengganti pakaian. Silahkan." Kemudian Ayesa pun buru-buru pergi dari ruangan itu. Ketika dia keluar dari ruangan, dia langsung gemeteran karena sudah dari tadi dia tuh menahan badan yang dingin gitu, dan pakaiannya kan basah ya, jadi dia tuh kayak gak enak gitu, gak nyaman. Kemudian dia pergi ke ruang ganti. Karena dia tidak bawa baju ganti, alhasil dia memakai baju karyawan, yaitu blazer warna biru dan juga rok selutut dengan warna yang senada. Nisa kemudian berkata seperti ini, "Mbak terlihat cantik dengan warna itu, tapi jangan sampai orang-orang mengira kalau Mbak ini adalah seorang pelayan," gitu, kata Nisa dengan sebuah candaan gitu. Karena mengingat Ayesa merupakan asisten desainer, bukan karyawan biasa. Setelah hal itu, Nisa kemudian melihat ke arah cincin yang tersemat di jari Ayesa. "Wah, Mbak baru aja dilamar ya sama Kanuno. Coba deh ceritain romantis gak caranya?" Ayesa pun yang tadinya cukup ya agak-agak gimana gitu ya, mendengar hal itu dari Nisa, dia tuh langsung kayak berubah bahagia mengingat momen-momen ketika dia dilamar oleh kekasihnya. Romantis kok, malahan sangat-sangat romantis, kata Ayesa. Terus Nisa celetuk, "Mau dong, tolong ceritain Mbak," itu. Tapi Ayesa pun kayak, "Nanti ya, Mbak harus ke atas dulu," disuruh sama Miss Rembulan. "Ya," gitu kata Nisa, cukup kecewa saat itu. Kemudian Ayesa pun kayak kembali ke ruangan Miss Rembulan. Di sana dia hanya menemukan Kamal Mahendra. Dia tidak menemukan Miss Rembulan. Kemudian tanpa babi bu, Ayesa pun mengajak Kamal untuk ke tempat ruangan yang ada di atas. Kamal pun mengikutinya dari belakang. Nah,
ketika mereka berjalan ke tangga, ke ruangannya, Ayesa, dia tuh memang awalnya tidak berniat untuk sekedar basa-basi dengan pemuda ini. Tapi Kamal punya niatan yang berbeda. Dia tuh kayak menatap cukup intens gitu ke punggungnya Ayesa. Dan dia langsung nyeletuk gini, "Kakak, aku baru lihat kakak ada di sini." Terus Ayesa pun kayak mau gak mau menjawab, "Oh iya," gitu, dengan nada yang cuek gitu. "Tapi kayaknya kakak bukan orang asing deh di mata saya." Begitu kata Kamal. Mendengar hal itu, Ayesa tuh mau berbalik menghadap ke Kamal, tapi Kamal tiba-tiba dia berlari gitu ke dalam ruangan. Padahal Ayesa saat itu dia tuh ingin bertanya, "Kamu siapa?" gitu. Tapi ya karena Kamal langsung masuk ke ruangan, dia mengurungkan niatnya. Ayesa kemudian menyerahkan beberapa pakaian kepada Kamal, kemudian menyuruh dia untuk mengganti di ruangan ganti. Setelah dia mengenakan pakaiannya, dia menghampiri Ayesa dan bertanya, "Menurut kakak, pakaian ini cocok gak buat aku?" Ayesa mengatakan, "Untuk anak seusia kamu, pakaian ini sangat cocok. Tapi itu terserah kamu. Mau kamu pakai atau enggak kan itu pilihan kamu," kata Ayesa. Melihat wajah yang kurang bersahabat dari Ayesa dengan nada suara yang cukup malas untuk menanggapi, Kamal langsung berujar seperti ini, "Kakak marah ya?" "Loh, ngapain marah?" gitu kata Ayesa. "Kakak, Kamal akan pakai pakaian ini jika kakak suka dengan pilihannya. Jika kakak suka dengan pakaiannya." Kayak Ayesa tuh langsung, "Ya itu terserah kamu. Kenapa jadi menyerahkan tanggung jawab itu ke aku?" kata Ayesa. "Kakak beneran marah deh," kata Kamal. Kemudian Ayesa tuh hendak untuk mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba ponsel dari Kamal itu berdering. Kamal pun mengangkatnya. Wajah yang tadinya cukup kekanak-kanakan tiba-tiba serius. Dan dia berbicara sesuatu dengan seseorang yang ada di balik telepon itu. Setelah itu, Kamal menghampiri Ayesa. "Kakak, saya titip pakaian ini, nanti sore saya akan datang ke sini untuk mengambilnya." Ayesa menjawab, "Kenapa kamu gak ambil aja? Kan gampang, gak berat kok." "Iya sih," kata Kamal, "cuman aku datang ke sini pakai motor dan di luar itu masih hujan. Aku takut kalau pakaian yang kakak buat ini rusak." Mendengar itu, ya mau tidak mau, Ayesa pun mengangguk. Meskipun dalam hatinya dia kayak menolak gitu. Lagi pula Ayesa tidak akan mau menunggu Kamal sampai sore. Dia punya jam pulangnya sendiri. Ketika Kamal pergi dari sana, Ayesa menyerahkan pakaian yang dipakai oleh Kamal barusan kepada Nisa. Karena Nisa itu kan dia ada di depan gitu ya, di depan pintu masuk dari toko. Jadi ya Ayesa berpikir ketika Kamal datang ke sini, dia bisa langsung mengambil pakaiannya dan pergi begitu saja. Setelah itu, Ayesa berkutip di ruangan asisten desainer. Dia sedang menggambar sebuah dress mini. Dan dia sampai lupa waktu karena keasikan menggambar. Melihat jam, dia langsung ingat bahwa sore ini dia ada janji dengan kekasihnya Nuno. Ayesa pun buru-buru menghubungi Nuno dan bertanya apakah Nuno sudah ada di lokasi. Ternyata Nuno masih ada di tempat kerja dan dia masih sibuk. Mendengar itu Ayesa cukup lega, dia tidak harus buru-buru ke sana. Jadi Ayesa pun mengatakan kalau dia akan pulang ketika sudah bertemu dengan Miss Rembulan. Nuno pun mengiyakannya dan dia mengatakan dia akan menjemput Ayesa ketika Nuno ini sudah keluar dari kantornya. Tiba-tiba telepon kembali berbunyi, tapi kali ini bukan dari Nuno, melainkan dari Nisa. "Mbak, Kamal mencari Mbak, dia nunggu di ruangan Miss Rembulan." "Loh,
Ngapain, kata Ayesa, aku kan sudah serahkan pakaiannya ke kamu, kamu tinggal ngasih dan dia tinggal bawa. Ngapain dia tanya-tanya aku? Iya mbak, cuman Kamal ini maksa-maksa mau ketemu sama mbak. Dengan menghela napas, dia pun kayak, ya sudah, beritahu kepadanya, aku akan datang ke sana. Gitu kata Ayesa. Ketika sampai di sana, melihat pemuda itu sedang duduk di kursi santai sekaligus menggulung permen lollipop. Ketika melihat Ayesa, pemuda itu langsung berdiri dengan cengengesan dan dia mengatakan, Kak Ayesa, kenapa lambat sekali? Loh, emang kenapa? Kata Ayesa. Dia cukup kayak sinis gitu jawabnya. Kamu ngapain sih panggil-panggil saya? Kamu kan tinggal bawa pakaiannya yang ada di depan, lalu pergi. Ngapain panggil-panggil saya? Kata Ayesa. Wah, ketahuan deh, kata Kamal. Sebenarnya aku mau ngajak kakak ngopi gitu. Terus Ayesa tuh langsung gini, bersidakep. Dia berkata, usia kamu berapa? Kamal menjawab, 18 tahun kak. Kamu anak 18 tahun mau ngajakin saya kencan? Gitu, kata Ayesa. Loh, emang kenapa? Gak boleh ya? Cuman ngajak ngopi kok. Miss Rembulan pun datang ke sana. Dia cukup kaget melihat Kamal masih ada di ruangan itu. Loh, kamu ngapain di sini, Mal? Masih belum fitting bajunya? Udah kok, kata Kamal. Terus ngapain? Menyela percakapan dari Miss Rembulan dan Kamal, Ayesa pun mengatakan, maaf Miss, saya sudah menaruh pakaian Kamal di Nisa di depan. Jadi saya mohon untuk izin pulang. Tanpa menunggu jawaban, Ayesa pun pergi gitu aja. Melihat itu, Kamal cukup kecewa. Dia sangat kecewa karena dia mengatakan Ayesa melupakannya. Sayang sekali karena dia tidak mengingat siapa Kamal. Itu kata Kamal. Oke, jadi kita bisa tahu ya, ternyata bisa jadi pria yang ada di prolog adalah Kamal Mahendra atau keponakan dari bos Ayesa. Tapi kenapa sih sampai Kamal ini berucap bahwa seolah-olah dia tuh kenal atau pernah bertemu dengan Ayesa? Dan Ayesa agaknya tidak mengingat siapa itu Kamal. Untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka, aku harus baca bab keempat.